Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Bersyukur kita pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, kalaulah ada suatu majlis, dalam majlis itu indah ada kalimat alhamdulillah, maka majlis itu terputus dari rahmat Allah. Malam iko awak nak niyo terputus dari rahmat Allah, betul? Karena itu awak syukuri nikmat Allah nan banyak iko. Apa nikmat Allah yang malam hari kini nan kita rasakan, Ustaz? Malam hari kini ada saudara-saudara awak mungkin sedang tagolek di rumah sakit, sabantalai akan dicuci darahnya. Sementara awak malam hari kini sehat walafiat. Ibu-ibu Gondoriah di belakang sehat? Alhamdulillah. Pada malam hari kini mungkin ada saudara awak, sanak famili awak yang malam hari kini lah dijadwalkan oleh dokter besok pagi pasang cincin di jantung. Alhamdulillah, jantung awak pada malam hari kini insya-Allah masih sehat. Amin. Pada malam hari kini mungkin ada sanak famili kita, saudara-saudara kita yang dilarikan ambulans ke rumah sakit, maaf cakap, mati badan sebelah, stroke. Alhamdulillah nan datang ikut salualahnya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Maka nikmat Allah nan banyak iko awak syukuri pada malam hari kini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kedua, kalau ada satu majlis, dalam majlis itu indah ada solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta najifah, majlis itu macam bangkai, bau dan busuk. Makanya malam hari kini awak ndak niyo majlis awak iko macam bangkai, bau dan busuk, maka awak samo-samo apa protokol mulai tadi mengecek ada solawatnya. Mama kita, ketua kita Bapak Haji Sarul mengecek ada pula solawatnya. Maka Ustaz Caniago memulai pula tausiah pada malam hari kini dengan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, sekali solawat kepada Nabi, Allah berikan kepada inyo 3 sekaligus. Apa nanti go tu Ustaz? Pertama, Allah berikan kepada inyo 10 kebaikan. Dan kedua, Allah turunkan kepada inyo satu kemuliaan sehingga diangkat oleh Allah derajat kemuliaan hidupnya sampai 10 kali tingkat. Pertama, 10 kebaikan. Yang kedua, diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan hidup. Nan ketiga, Allah tutupi 10 dosa, salah silap dan aib-aibnya. Apa ibu? Malam hari kini percaya ndak awak basamo? Awak masih dimuliakan orang, awak masih dihormati orang, awak masih dihargai orang. Di apa tu Ustaz? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Betul?
Ado ndak nan datang pada malam hari kini maraso yang ndak ado aib, maraso nan ndak ado doso, maraso nan indah ado salah silap. Kalau ado boleh angkat tangan. Ketika inyo menyebutkan ambo ndak ado doso do ustaz, ambo ndak ado salah silap do ustaz, ambo barasia ustaz. Saat inyo mengecek barasia tadi, saat inyo mengecek ndak ado salah silap tadi, saat inyo mengecek ndak ado doso tadi, saat itulah inyo sedang berdosa. Karena itu malam hari kini Allah tutupi aib-aib kita, Allah tutupi salah silap awak, Allah tutupi dosa-dosa awak, sehingga awak datang pada malam hari kini masih bisa dihormati dek kawan-kawan. Alhamdulillah. Barangkali tadi berselawat ibu-ibu, sekali selawat kepada Nabi dapat 3 langsung. Pertama ambo ulang sekali lagi biar ibu-ibu apal. Pertama diberikan 10 kebaikan. Nan kedua diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan hidup. Nan ketiga Allah tutupi 10 dosa salah silap dan aib-aib awak. Mudah-mudahan pada malam hari kini insya-Allah solawat awak indah sekali tu. Ada apa-apa ambo calik tadi sambil duduknya menaku saja ke bawah. Ambo husnuzon, beranggapan baik, mungkin apa aku sedang solawat ini kok. Setelah ambo ceramah ndak jua bangkit-bangkit kepala tu. Oh, ambo mulai curiga kironya lalu. Kalau dalam keadaan alum mulai tausiah, ada yang tadi nundu aja, awak ndak boleh prasangka buruk. Mungkin apa ko zikir, mungkin apa iko tasbih, mungkin apa iko solawat. Tapi kalau ada setelah Ustaz Caniago mengecek alum jo tagak kepala lain, aku tandanya kantuk. Nah, insyaallah malam hari kini, karena malam hari iko adalah pembukaan pasca setelah libur cukup lama awak, insyaallah semangatnya pun luar biasa. Betul? Patang ambo mengisi pengajian di muka kuning, nyobuek judul dek panitia pakai baliho gadang. Apa judulnya? New normal, new spirit, new iman. New baru, normal, semangat, iman kembali dicas, iman kembali diperbaharui. Pada malam hari kini insyaallah kita berkumpul pada malam hari kini insyaallah pun dengan semangat yang baru. Amin ya rabbal. Yang kita hormati dan muliakan pada malam hari kini orang-orang tua kita nan duduk bersama awak. Kata Nabi pun macam itu. Kalau ada orang nan ndak hormat kepada nan tua dan sayang kepada nan muda, ndak hormat kepada nan tua, indak sayang kepada nan muda, falaisa minni, bukan umatku. Pada malam hari kini orang-orang tua kami tidak bisa disebut satu persatu, ayahanda, bundo-bundo nan duduk bersama kita, amat kita hormati dan muliakan. Berikutnya nan kita hormati dan muliakan adalah tokoh-tokoh masyarakat awak, alim ulama kita, nenek mama kita, cadik pandai kita, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Kemudian nan samu kita spesialkan pula tentu adalah Ketua Harian PKDP Kota Batam. Kemudian beliau pun anggota DPRD Kota Batam, kebanggaan kita bersama. Mama kita, Mama Ambo pula Bapak Haji Sarul. Kemudian Ketua IKA nan datang pada malam hari kini, tak bisa disebut satu persatu. Kemudian spesial pula penghormatan kepada Ketua Gempar yang telah terpilih. Kakanda, kami di masa-masa perjuangan Patang ada puluh sempat bersama Kakanda Henry Susandri. Mudah-mudahan beliau insyaallah menjadi ketua yang amanah dan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya, khusus bagi Gempar Kota Batam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu bundo kanduang Gondoriah nan rami pulo datang malam hari kini, ndak bisa pulo disabui satu persatu insyaallah. Kalau tanahnya rancak, disemai oleh benih nan rancak, maka lahirlah tumbuhan nan rancak pula. Apa maknanya Ustaz?
apa-apanya soleh, ibu-ibunya solihah, insyaallah anak-anak kita generasi ke depan pun menjadi anak-anak nan soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceramah kau ndak boleh lama-lama karena banyak nan tak tahan makan kalau Ustaz Caniago mengecek. Jadi ambo ndak membatasi, ya. Apa-apa boleh sambil makan, boleh sambil minum. Karena ada yang ragu-ragu mambi ambo calik dari tadi. Pas ke mambi ambo calik, ndak jadi. Makan aja lah. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nan akan dibahas atau dikaji seketik pada malam hari kini ndak panjang-panjang. Ayahanda ambo Ketua PKDP Batu Haji pun ambo hormati. Setiap tanggal 2 balih kami sering bersama. Nan dibahas pada malam hari kini maingean saja. Kini kita alah ado di tanggal sabalih Zulqa'dah. Ada yang menyebut Zulqa'dah. Tapi kalau awak calik pembacaan atau penulisan yang betul, ternyata Zulqa'dah, malam kasabalih. Apa istimewanya bulan Zulqa'dah kok Ustaz? Calik nanti di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Ibu, surah apa ibu? At-Taubah. Surah kabar apa At-Taubah dalam Quran? 9. At-Taubah surah nan ke-9 ayat nan ke-36. Awak calik nanti di rumah. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Ketika Allah ciptakan bumi dan langit, di saat itu Allah jadikan puluh 2 balih bulan berputar dalam 1 tahun. Minha arba'atun hurum, dari 2 balih bulan tadi arba'ah ado ampe hurum, bulan haram. Haram lah pernah dulu awak sabui di siko apa arti haram? Mulia. Diambil dari kata hormatun, makola diserap ke bahasa Indonesia hormat. Awak menghormati karena inyo awak muliakan. Haram artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil haram, masjid mulia. Bulan haram, bulan mulia. Judi haram, mulia. Apa judi itu mulia Ustaz? Maksudnya kalau judi haram, cara memaknainya pun lain. Bah disebut judi itu haram Ustaz. Kata Ustaz haram mulia. Zina haram, mal yang haram, menzalimi tetangga haram, menipu orang haram. Maknanya adalah kalau kita karajokan perbuatan nan tadi, hilang kemuliaan awak. Itu maksudnya. Judi, hilang kemuliaan. Mabuk-mabuk, minum-minuman keras, hilang kemuliaan. Maliang, menipu orang, hilang kemuliaan. Makanya disebut haram ujungnya. Tapi makna sesungguhnya haram mulia. Disebut bulan haram, bulan nan sangat mulia. Mana nan bulan yang dimuliakan tu Ustaz? Ampe bulan mulia kata Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Bolak-balik nanti ibu-ibu ambo Gondoria buka Quran At-Taubah 36 ndak ketemu mana nan ampe bulan dimaksud tu Ustaz. Allah tak sabut dalam Quran, tapi Nabi nan menyabut dalam hadis. Mana nan ampe itu? Kata Nabi 3 bulan baturui-turui, cie bulan tapisah dari nan 3 iko. Mana nan 3 bulan baturui-turui Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. 3 turi-turi. Kalau awak nak capek-capek Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi yang sabananya nan tape Al-Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah,
Al-Muharram, 3 bulan baturi-turi. Nan cik lai banyak ustaz bulan haram tu, bulan nan mulia tu ustaz. Rajab. Kok Ramadan tak masuk ustaz? Ramadan punya kemuliaan tersendiri. Nah, jadi kalau wak calik banat yang disabui dari 2 balai bulan tu 5 sampai disabui bulan haram, Ramadan punya kemuliaan tersendiri. Yang awak kaji malam hari kini 4 bulan mulia: Zulqia'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Malam kini awak alah ado di tanggal sabaleh Zulqia'dah. Kalau disabui iko bulan haram, apa sikap awak kepada bulan ke ustaz? Disabui oleh Allah dalam Quran masih dalam ayat nan sama, atau ayat 36 tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau di bulan itu menzalimi dirimu sendiri. Awaklah biasa mendengar kata zalim. Zalim paja tu nak. Zalim orang tu nak. Apa arti zalim? Aniaya. Apa makna aniaya? Orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah, yang tidak mau berhenti ketika dilarang oleh Allah, namanya orang tu zalim. Jangankan zalim kepada orang lain, kepada diri awak saja tidak boleh zalim. Kepada orang lain mungkin waklah biasa mencalik zalim, dianiaya, ditipu, diambil barangnya, dicaci maki, itu zalim kepada orang. Tapi kalau zalim kepada diri awak, apa contohnya ustaz? Apa ibu nandak solat subuh tadi pagi, zalim kepada diri sendiri, aniaya kepada diri sendiri. Begitu ustaz, karena itu diperintahkan Allah, ndaknya kerajaan, maka dikatakan zalim kepada dirinya sendiri. Kalau zalim kepada diri sendiri, maka inyo dikatakan badoso. Orang nan badoso tu orang nan zalim kepada dirinya sendiri. Kalaulah badoso bah ustaz, hilang sudah keberkahan hidupnya. Tapi malam hari kini batal itu semua. Bah batal ustaz, nan datang ikut sadualanyo. Alhamdulillah, dari wajah-wajah ibu-ibu Gondoria saja ambo calik di belakang cerah-cerah sadualanyo. Cuma ambo ndak tahu ikut cerah karena keberkahan atau dek badak. InsyaAllah karena keberkahan iyo pulo, karena badak pipa nomor rampek iyo pulo. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada bulan Zulqia'dah, bulan haram iko, apa yang harus awak lakukan? Karajokan apa amal-amal soleh yang lah diajarkan di angku-angku kita, di ustad-ustad kita, di alim-alim ulama kita. Itu yang wak banyak di bulan kini, dan awak tekan setekan-tekannya untuk indak babuik dosa, untuk tindak bermaksiat, untuk indak babuik aniaya, untuk indak membuat zalim, indak hanya kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bulan Zulqia'dah, dan sabantalai setelah Zulqia'dah, setelah ambo calik tadi kalender hijrah di HP, rupanya nanti tanggal 22 bulan kini masuk awak tanggal 1 Zulhijjah. Setelah Zulqia'dah apa? Zulhijjah. Apa pula yang istimewa di bulan Zulhijjah tu ustaz? Dangakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan," siapa orang yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi inyo indak namu berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami, kata Nabi. Jadi adik semangat Ustaz Caniago nyampaikan iko malam hari kini, biar apa ibu dimuliakan oleh Allah, punya kelapangan rezeki, siap-siaplah berkurban sabulan lain. Tanggal 31 Juli awak nanti akan bertakbir sekali lagi macam awak patang di bulan Ramadan, ujung Ramadan 1 Syawal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di saat itu disebut dengan hari nahar, hari penyembelihan, hari di mana direbahkan hewan-hewan kurban. Siapa nanti di tanggal itu ikut berkurban, tengok nanti bagaimana Allah memuliakannya di hari kiamat. Allah memuliakannya Ustaz, tanduknya, kata Nabi, tanduknya, kukunya, bulunya dari hewan kurban yang mereka sembelih itu datang nanti menolong, memberikan syafaat di hari kiamat. Nah, di bulan Zulhijjah, nanti tanggal 1-nya tanggal 22 Juli. Tapi persiapan awak mulai dari kini. Nio kambing siku ambo Bali Ustaz untuk ambo sorang rancak. Ambo nio kelompok Ustaz, 1 Jawi keroyok 7 orang, bagus. Ambo ndak Jawi dah Ustaz, terus ambo ndak lo kambing, terus ambo ayam sela Ustaz, ndak bisa. Ini ada lo orang ambo ayam lah sekandang Ustaz, kebetulan ambo toke ayam. Ada yang toke ayam sih kok. Walaupun banyak ayam ndak bisa. Allah ada aturan-aturannya. Tapi ambo ndak akan membahas itu lebih lanjut karena kalau mengaji ko khususkan judulnya adalah kurban. Ikut semangat awal saja karena sabulan lay pas nanti di ujung Juli awak akan menyembelih hewan kurban. Ambo yakin dan percaya separuh dari jamaah PKDP Kota Batam insyaallah akan berkurban. Amin ya rabbal. Karena PKDP itu kan orang-orangnya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Separuh, Ustaz kok separuh? Sadu kami insyaallah akan kurban Ustaz. Amin ya rabbal. Ambuk caliak tampang apa ibu, piti-piti 2 juta, 3 juta, 4 juta ketek nampaknya. Amin. 3 juta keroyok Jawi siku 7 orang. Kemuliaan yang Allah berikan tak tanggung-tanggung. Apa ibu sodako kambing saiku indak di bulan Zulhijjah, indak di tanggal 10 sabaleh 2 baleh 3 baleh 10 jale hari raya Idul Adha, sabaleh 2 baleh 3 baleh hari tasyrik, masih haram awak berpuasa. Siapa yang menyembelih kambing, siapa yang merebahkan sapi untuk dikorbankan saat itu, ndak samu katikonyo nyembelih kambing di bulan-bulan lain. Maka pada malam hari kini kalau ada yang masih bertanya-tanya julai, Ustaz Caniago, ambo sabananya nio kurban Ustaz, terus tapi ambo alum akikah. Betul? Masih banyak yang tanya. Tahun besok itu lo balik. Ambo bukannya ndak namo kurban dah Ustaz, cuma ambo belum akikah. Tahun besok itu lo balik. Ambo bukan ndak namo kurban Ustaz, cuma ambo belum akikah. Akikah taruh yang dijadikan kesalahan. Padahal ndak ada hubung kait akikah dengan kurban. Apa ibu yang ada yang belum akikah sih kok? Ada? Nanti telpon ama awak apa-apa kok masih duit beliau atau tanya kepada ayah bunda kita, mak ambo lama akikah kan atau alum dulu mak? Alum lai. Ambo akikah di Batam mak. Amak ridho, ayah ridho, ada piti 3 juta ambo balik kambing, ambo akikah sendiri. Boleh. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri. Cuma kalau lah di penghujung lah di tanggal-tanggal kini ambo saran ko ada piti ndak usah akikah dulu. Terus store piti untuk ikut kurban. Karena kurban waktunya terbatas. Bila waktu kurban Ustaz? Sampai hari saja. Afdol tanggal 10 selesai solat Id. Makanya ayatnya fasalli li rabbika wanhar. Setelah solat di situ maksudnya solat Id. Setelah itu wanhar, berkurbanlah. Kalau ambo sabali sebelum solat Id ba Ustaz, enggak sah. Itu hanya penyembelihan biasa, tidak dihitung kurban. Nyembelihnya mesti lepas. Ini kolah insyaallah lah dalam pemahaman awak bersama. Jadi kalau ada piti gini daftar di masjid Babus Salam atau di masjid sampai awak tinggal, ikutlah berkurban tahun kini. Karena berulang hadisnya sekali lagi, mangkana lahu sa'atan, siapa orang yang memiliki kelapangan rezeki, kata Allah, kata Nabi dalam hadis itu,
walam yudohi, tapi mereka tak mau, enggan dia untuk menyembelih hewan kurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dakek-dakek tempat solat kami. Karena itu dalil iko dijadikan de Imam Hanafi kurban tu wajib. Dari mana Imam Hanafi mengeluarkan hukum? Kata Imam Hanafi, kalau ada sesuatu di dalamnya berupa ancaman, maka kasus itu wajib. Ancamannya apa? Fala yaqrabanna musallana, jangan dakek-dakek tempat solat kami. Engkau punya rezeki yang lapang, engkau ada duit 3 juta, engkau ada duit banyak di dompet rekeningmu, tapi engkau enggak mau berkurban, maka kata Imam Hanafi kurban itu wajib. Tapi mazhab Imam Hanafi kok indak dilakukan di Batam. Adonyo di ma Ustaz, awak baca ampe negara kini dan memakai Imam Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki. Apa-apa kok ada rekan karajo bisnis dari India atau Bangladesh atau Pakistan atau Turki, tanya kayaknya, angku kurban tak tahun kini? Kurban katanya. Mbak itu bagi kami kurban itu wajib karena pendapat Imam Hanafi. Tapi jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan kurban sunnah muakkad. Begitu Ustaz, ada pula dalilnya. Apa kata Nabi? Ada 3 perkara yang bagi ambo wajib kata Nabi, bagi kalian tatawu, bagi kalian sunnah saja. Apa itu? Bagi Nabi salat witir wajib, bagi awak sunat saja. Bagi aku salat duha wajib kata Nabi, bagi kalian sunat saja. Yang ketiga, bagiku kurban wajib, bagi kalian sunnah saja. Itu dijadikan dalil de Syafi'i, Hambali, Maliki bahwa kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, bagus untuk dilakukan. Tapi kalau nyato-nyato piti ado, rekening membengkak, dana ado yang standby, tapi hanya karena malas saja. Wah, hati-hati orang yang suka menyimpan-nyimpan piti. Apa Laila wajib bersodako lah dalam keadaan layak sodako, ndak namu bersodako. Duit itu akan keluar dengan caranya sendiri nanti. Tapi insya Allah apa ibu nan datang pada malam hari kini orang-orang dermawan sadualanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian madalilnya le Ustaz, Abu Bakar dan Umar pernah sekali indak berkurban. Ditanya dek kawannya, ditanya dek sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar ndak kurban tahun kini? Ndak, kami tak kurban tahun ini. Kenapa? Karena Umar dan Abu Bakar ingin menjelaskan bahwa kurban itu tidak wajib. Tapi ambo menyampaikan iko biar awak ndak saling salah menyalahkan saja Pak Ibu. Jangan dijadikan iko senjata nanti. Angku bah ndak kurban tahun kini. Abu Bakar dan Umar pernah dulu ndak kurban. Potong sampai di situ aja. Apa bah ndak kurban kini piti banyak. Ambo ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa kurban itu ndak wajib. Oh, iko beda kasus Umar dan Abu Bakar dulu dengan kita gini. Jadi intinya pada malam hari kini adalah Zulqia'dah, bulan haram, isi dengan amal-amal soleh dan banyak. Salah satunya pengajian, salah satunya zikir, salah satunya selawat, salah satunya bersilaturahim, salah satunya untuk bersedekah. Nanti masuk bulan Zulhijjah, siap-siap menyembelih hewan kurban. Ibu, apa nanti yang datang menolong awak di hari kiamat Ibu? Tanduknya, bulunya, kukunya dari hewan kurban tu datang menolong awak nanti, memberikan syafaat. Berarti tiga tu yang disebut dari Nabi, tanduk, bulu, kuku, karena tiga-tiga ko sampah pada hewan kurban. Betul? Ada ndak apa Ibu ketika orang yang beli hewan kurban lalu apa pesan ke panitia? Yuang, beko kupon ko antan saya bulunya ke rumah ya. Ada yang minta bulu? Ada yang pernah minta tanduk? Ada yang pernah minta kuku? Ndak. Yang diminta kasih daging yang paling rancak, hatinya, jantungnya. Maknanya kalaulah yang tiga ko saja sampah daripada hewan kurban itu menolong awak nanti di hari kiamat, apalai dagingnya, jantungnya, hatinya dan lain sebagainya.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya baade perlu awak beramal soleh kau Ustaz. Ada tadi yang masuk ke WA ambo, Ustaz, apa awak harus beramal soleh Ustaz? Orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah serta ingin dengan kawan-kawannya untuk dalam kesabaran, untuk dalam ketaatan, ikulah orang yang selamat. Makanya malam hari ini insyaAllah yang hadir bahwa orang-orang selamat sadalanya. Amin ya rabbal. Pertama awak beriman, yang kedua awak beramal soleh. Ustaz, kalau amal soleh saja tanpa iman bah Ustaz, bagaikan debu di atas telapak tangan, datang angin bertiup kencang, hilang tak berkesan sama sekali. Apa maknanya? Maaf cakap, betapa banyak kawan-kawan awak dari negeri jiran, negeri tetangga sebelah Singapura datang ke Batam, bantu fakir miskin, tolong anak yatim, tolong panti asuhan lain sebagainya, tapi tidak beriman kepada Allah. Jadi beramal yang banyaknya kok Ustaz, bagaikan debu di atas telapak tangan, hilang tak berkesan sama sekali. Di dunia dibalas oleh Allah dengan kebaikan ya, tapi nanti di hari kiamat tidak ada dapat sama sekali. Alhamdulillah awak yang beriman kepada Allah, walaupun amal mungkin tidak sebanyak orang-orang yang seperti itu, tapi itu yang akan menolong awak nanti selamat dari neraka Allah. Amin ya rabbal. Karena itu pertahankan iman kita, karena banyak dek corona ko iman tercabut. Betul? Ndak saketek maaf cakap yang ndak lay percaya dengan solatnya, yang ndak lay percaya dengan zikirnya. Ustaz, masuk ini zikir apa jule Ustaz? Yang perlu dilakukan halal haram hantam aja le Ustaz. Oh, kurang yang ndak beriman. Apalagi maaf cakap banyak puluh patang yang datang menyembah jin, menyembah hantu, menyembah, maaf ampun tak sabut datang kepada siapa, yang pasti tidak lagi menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Bahkan tega-tega bermaksiat di tengah virus corona yang merebak itu. Makanya kata Ikrimah bertanya kepada gurunya Ibnu Abbas, guru, ada ndak masuknya iman tu lepas pada diri awak? Aduh, bila itu? Ketika awak ndak lagi meyakini Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Datanglah seorang nan galau iduinya, yang tengah gelisah hari-harinya, kepada seorang ulama besar, bukan sahabat tapi tabi'in. Siapa namanya? Namanya Ibrahim bin Adham. Siapa namanya ibu? Ibrahim bin Adham. Baca nanti, tengok di Google, Ibrahim bin Adham. Kalau sahabat bertemu dengan Nabi, kalau tabi'in tak serobok dengan Nabi tapi ketemu dengan sahabat. Apa kece orang nan galau ko? Ibrahim bin Adham, baai dui ambo sagalau iko ko, baai dui ambo dek kacau macam iko ko, baai dui ambo dek dak gelisah macam iko. Khawatir dalam hidup. Apa kece Ibrahim bin Adham? Jawab 3 pertanyaan iko, maka engkau tentukan jawaban sendiri. Apa pertanyaan Ibrahim bin Adham? Pertama, yakin tak engkau bahwa Allah maha tahu semua yang ada di dunia ini? Kata inyo, yakin. 1. Yang kedua, yakin tak engkau bahwa tidak ada yang mati di dunia ini kecuali illa biiznillah, semuanya atas izin Allah? Yakin. Yang ketiga, yakin tak engkau semua makhluk yang hidup di muka bumi ini rezekinya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala? Yakin? Yakin. Sudah. Apa yang awak gelisahkan? Ternyata gelisah, galau, khawatir itu apa ibu? Bukan persoalan psikologis, bukan persoalan kejiwaan, tapi persoalan iman yang tipis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan awaklah kembali mengaji, kembali wirid, kembali silaturahim, kembali kumpul-kumpul macam itu, iman-iman awak yang sempat goyang-goyang patang 3 bulan terakhir kembali mantap, kembali sehat, kembali normal, ndak lagi goncang, khawatir, gelisah macam kemarin. Amin ya rabbal
alamin. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir karena pas jam 6:30 awak nanti selesai, 10 minit lagi langsung dengan doa insyaallah. Yang terakhir, insyaallah amal-amal soleh kita yang akan awak mulai kembali. Ambo membaca kiriman dari WA, ibu-ibu membawa makanan. Jadi makananku ama-ama yang bawa, betul? Makanan-makananku lah yang akan menolong ama-ama nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Jadi yang tak bawa makanan malam hari kini menyasa. Besok pengajian, berlomba-lomba bawa makanan. Yang penting jangan mubazir. Ya, apa itu Ustaz? Sodako awak nan banyakku yang akan menolong awak baik di dunia atau di akhirat. Mana ayatnya Ustaz? Buka nanti Al-Maidah ayat 35. Apa kata Allah dalam situ? Dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari kini amal-amal soleh kita kulah jalan awak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pas lo kotak sedang jalan, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, sila kotak tu. Lewat cara itu awak insyaallah. Apa namanya tu Ustaz? Wabtagu ilaihil wasilah. Orang sabui wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Awak sabui kini namanya tawassul namanya. Cara bertawassul Ustaz, ambo ambil saja satu kisah nan sangat masyhur, sangat terkenal. Apa ibu sering mendengar ko dari ustaz-ustaz awak? Apa kisahnya tu Ustaz? 3 orang tasase, sengaja masuk ke dalam gua. Waktu tu nyoba jalan bertiga, tiba-tiba hujan labik, lalu nyoba lindung masuk dalam gua. Setelah masuk ketiganya dalam gua, datang batu gadang menggelinding dari atas bukit. Tak tutup pintu gua tadi. Bayangkan apa ibu, masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba tertutup pintu, tak bisa dibuka lagi. Bayangkan paniknya. Saat itu yang terjadi, 3 orang laki-laki masuk ke dalam gua, cari toko ada pada Sahih Bukhari. Bukan abal-abal, bukan ecek-ecek. Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Apa kata Nabi? 3 orang ni masuk ke dalam gua, tiba-tiba masuk, menggelinding batu besar, tertutup pintu gua tadi. Tagak pemuda aku bertiga mendorong, tak bisa. Lalu apa kata salah satu di antara mereka? Kalaulah usaha ndak lagi bisa menolong, maka doa yang menjadi tautan awak lagi. Cara berdoa ndak berdoa main angkat-angkat tangan saja. Ternyata doa yang terbaik itu apa ibu? Berdoa dengan membawa amal soleh. Maksudnya Ustaz, tengok acara 3 pemuda aku berdoa. Pertamanya angkat tangan, yang nyosabui alun permintaan ini apa ibu? Yang nyosabui apa? Yang nyosabui amal solehnya laporkan dulu kepada Allah. Bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah ingin menengok hambanya yang serius dalam doa, lalu dia bawa amal solehnya. Apa kecil orang pertama? Ya Allah, ambo punya amak, ambo punya ayah, ambo punya orang tua. Tapi dalam hadis kau disebut, dalam kisah kau amaknya, ayah, ambo punya seorang ibu ya Allah, ibuku sudah tua. Setiap malam aku bawakan dia susu kambing diperas, sepulang karajo itulah karajonya. Belum lagi aku berikan susu itu kepada istriku, belum lagi ku bagi dengan anak-anakku sebelum emakku yang minum. Satu hari emaknya tertidur, inyo pulang, inyo balik ke rumah amak lalu. Apa keceknya? Ya Allah, aku ndak mau membangunkan mak saat itu ya Allah, karena aku ndak mau mengganggu tidurnya. Aku berdiri di samping mak sampai subuh. Mak tidur, barulah ke subuhnya tajago. Apa keceknya sama anaknya? Mak susu ambo lamo banangku, maklumlah tua. Apa keceknya? Sedikit pun tidak aku sampaikan kepada makku. Mak,
Sajak semalaman ambo tangga dungu mak di sekolah. Ndak. Saya tahan untuk tak berkata apa-apa agar hati mak jangan tersinggung. Masya Allah. Ya Allah, dia laporkan, dia sebut dulu amal solehnya, habis itu baru dia lapor. Ya Allah, kalaulah baktiku kepada emakku itu, orang tuaku itu, engkau pandang sebagai amal soleh ya Allah, bukakan pintu gua nih ya Allah. Nyo taga, nyo dorong, bageser sekete. Tapi alum bisa untuk keluar. Orang kedua doa. Apa kecil orang nan kedua? Ya Allah, dulu ambo punya seorang pembantu. Kalau ndak lama bahasanya pembantu asisten rumah tangga. Ambo punya dulu ya Allah, orang nan bantu-bantu di rumah. Setiap bulan ambo gaji. Tapi pada satu masa ya Allah, inyo pai entah ke mano, gajinya alumnyo ambil lagi. Gaji itu ambo simpan, tapi lama-lama ambo takut kalau beko nilainya berkurang, lalu ambo balikan kambing. Lamo lambek launnya ndak jua datang, kambing tadi semakin beranak pinak banyak. Kemudian satu masa datanglah pembantu ambo tadi ya Allah. Apa keceknya? Tuan, ma gaji ambo yang alun ambo ambil dulu. Kecik ambo, gaji engkau tak lagi berupa duit, tak lagi berupa dolar, tak lagi berupa ringgit, tapi berupa apa? Ambo ajaknya ke belakang rumah. Di situ ada padang yang lapang. Tuh, semua kambing-kambing yang nampak itu semuanya adalah hakmu, milikmu, bawalah. Dan dia bawa semua kambing itu ya Allah. Saiku pun tak nyosiswan. Parah juga pembantunya. Satu ekor pun gak disisakan, dibawa semuanya. Tapi hatiku ridho ya Allah, tak aku sesali sedikit pun, walaupun sudah bertahun-tahun aku menjaga kambingnya itu. Sodakoh ya Allah, kalaulah sodakohku itu engkau pandang sebagai amal soleh, bukakanlah pintu ini ya Allah. Batu besar ni geserlah ya Allah. Dia tegak, dia geser, bergeser batu tadi Pak Ibu, tapi belum juga bisa keluar tiga pemuda ini. Lalu pemuda yang terakhir doa, apa katanya? Ya Allah, dulu aku zalim ya Allah, zalim pada diriku, zalim juga pada orang lain. Aku orang yang banyak dosa ya Allah. Apa dosanya? Aku rentenir ya Allah. Piti banyak, kawan tasasak, pinjam sejuta balik 1.200.000, pinjam 1 juta balik 1.150.000, rentenir, riba, makan haram. Aku itu dulu kerjaannya ya Allah. Kemudian ada anak pamanku yang aku taksir, yang aku jatuh hati padanya ya Allah. Setiap kali aku pinang ditolaknya. Pada satu masa pamanku ini terlilit hutang, tak sanggup lagi membayar, mau masuk penjara atau anak gadis nih kasih sama saya. Maka datanglah satu malam anak gadisnya. Apa katanya? Maaf cakap. Kata anak gadisnya, kok Pak, enggak lo taunya panggil pun tak abang tak apa, pokoknya sabui, paman ambo anak si fulan, hutangnya banyak dengan paman, betul? Yo, ndak usah ganggu ayah ambo lagi, ambo yang akan membayar hutang ayah-ayah itu. Baacaronya lagi paman. Saat itulah kesempatanku ya Allah. Lalu aku katakan kepadanya, maaf cakap ndak layak ambo sampaikan di hadapan orang tua ambo, tapi karena itu bunyi hadisnya mbak alai, aku sampaikan kepadanya, kalau engkau mau aku tiduri malam ini, semua hutang ayahmu lunas. Dia nggak punya pilihan. Gadis cantik ini nggak ada lagi pilihan. Sambil meleleh air matanya ya Allah, dia katakan, baiklah, kalau memang itu yang akan membuat ayahku terbebas dari hutang yang banyak. Maka ketika datang malam yang ku nanti-nanti itu ya Allah, ketika aku sudah ada, maaf cakap, di antara dua pahanya, kemudian dia mengatakan kepadaku, apa katanya? Hai paman, ittaqullah, takutlah kepada Allah paman. Apa yang kau lakukan ini? Saat itu ya Allah, kata-katanya itu menghunjam di hatiku seperti petir yang menyambar sanubariku. Aku lari tinggalkan dia, tersungkur. Kemudian di saat itu aku bertobat dan aku tak lagi mendekati zina, tak lagi mendekati maksiat. Ya Allah, kalaulah aku menahan diri untuk tidak jadi berzina itu, untuk tidak jadi bermaksiat itu, engkau pandang amal soleh ya Allah, bukakanlah pintu gua ini.
Dia tegak, dia dorong, jatuh batu besar tadi ke dalam jurang, dan ketiga pemuda tadi keluar dengan selamat. Yang ingin disampaikan sebagai penutup malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh kita yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan hidup kita dari kegelisahan ini, yang akan menolong hati kita dari kekhawatiran ini. Banyak ibu-ibu sekarang khawatir, ba bulan bisu ustaz, ba kiro-kiro suami le ustaz, ba kiro-kiro anak yang masih ketek-ketek oleh ustaz. Kalau amal soleh nan awak apa banyak apa ibu, amal soleh tu yang akan kita pamerkan kepada Allah. Ustaz, boleh awak pamer kepada Allah? Kepada Allah boleh pamrih. Yang tak boleh pamrih itu kepada makhluk, kepada Khalik boleh, kepada pencipta boleh, kepada Allah boleh. Kita pamerkan amal-amal soleh kita. Membawa amal soleh dalam doa dinamakan tawassul. Itulah kisah 3 orang pemuda tadi, bawa amal-amal soleh kita. Apa ibu nanti sampai di rumah bawa, ya Allah, banyak bensin oto ambo abi tadi ikut pengajian Ustaz Caniago PKDP setiap tanggal 1, ya Allah, kalau engkau pandang itu sebagai amal soleh, habiskan corona ini dari kota Batam ini lagi, ya Allah. Doa-doa kita membawa amal soleh kita tadi itulah, ya Allah, kalaulah engkau pandang kedatanganku pengajian malam hari ini, sakit ini sehatkanlah ya Allah. Makanya orang nan semakin banyak amal solehnya, semakin besar kemungkinan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya tadi? Pertama, jangan jadi anak durhaka kepada orang tua. Yang kedua, tahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, sodakoh. Bahkan disebutkan oleh Nabi di hadis yang lain, dau mardokum bis sodakoh, dau mardokum bis sodakoh. Obatilah, dau, obatilah mardokum, orang yang sakit di antara kalian, bis sodakoh, dengan sodakoh. Jadi kalau ada apa ibu yang sedang sakit-sakit seketik malam hari kini, laba cuba baru bek kasinan kamarin, tak juga sehat. Mungkin dengan sodakoh yang banyak yang akan bisa menolong awak. Sodakoh, niatkan, ya Allah, dengan sodakoh yang ambo berikan ko, ya Allah, sehatkanlah ambo ya Allah. InsyaAllah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas jam 6:30 itulah yang dapat disampaikan pada malam hari kini. Mohon maaf kalau dari awal ceramah sampai akhir agak berapi-api Ustaz Caniago sekete, karena kalau letoy-letoy ceramah awak mulai pengajian ko letoy puluh nanti ke mukonya, betul? Makanya new normal, new spirit, new iman, insyaallah. Mudah-mudahan di pengajian-pengajian ika-ika awak mulai setelah disabui tadi dek ketua kita, semakin rami balik seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan silap apa ibu. Terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan. Mudah-mudahan malam hari kini insyaallah menjadi malam yang akan diijabah segala doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ambo Abu Syahid Caniago, jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.